Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ali, NIM 20020435 dari kelas TL2B. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai perlengkapan gardu transmisi. Nah, sebelum saya menjelaskan perlengkapan gardu transmisi, saya akan menjelaskan apa itu transmisi tenaga listrik. Nah, transmisi tenaga listrik itu merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik atau power plant hingga saluran distribusi listrik atau substation distribution, sehingga dapat disalurkan sampai pada konsumen pengguna listrik. Nah, maksud proses dan cara menyalurkan energi listrik dari satu tempat ke tempat lainnya seperti dari pembangkit listrik ke gardu induk, dari satu gardu induk ke gardu induk lainnya, dan dari gardu induk ke jaringan tegangan menengah dan gardu distribusi. Nah, mari kita masuk ke perlengkapan gardu transmisi. Yang pertama itu ada bus bar atau rel. Nah, bus bar atau rel ini merupakan titik pertemuan atau hubungan antara trafo-trafo tenaga, saluran udara TT, saluran kabel TT, dan peralatan listrik lainnya untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik atau daya listrik. Nah, di sebelah ini adalah gambar dari bus bar atau rel. Nah, yang kedua ini ada lightning arrestor atau penangkal petir. Biasa disebut dengan arrestor dan berfungsi sebagai pengaman instalasi atau peralatan listrik pada instalasi gardu induk dari gangguan tegangan lebih akibat sambaran petir atau lightning surge. Nah, pada saat kondisi normal lightning arrestor ini bekerja sebagai isolator, sedangkan pada kondisi tegangan berlebih akibat petir, lightning arrestor bekerja sebagai konduktor yang menghantarkan tegangan lebih ke tanah. Nah, yang ketiga ini ada transformator instrumen atau transformator ukur. Nah, trafo adalah komponen yang berfungsi untuk menurunkan dan menaikkan tegangan. Nah, trafo juga berfungsi merubah besaran tegangan, sedangkan frekuensinya tetap. Nah, trafo ini untuk proses pengukurannya itu antara lain ada transformator tegangan, transformator arus, dan transformator bantu atau auxiliary transformator. Nah, untuk penjelasannya itu transformator tegangan itu adalah trafo satu fasa yang menurunkan tegangan tinggi menjadi tegangan rendah yang dapat diukur dengan voltmeter yang berguna untuk indikator, relay, dan alat sinkronisasi. Nah, yang kedua ini transformator arus. Untuk transformator arus itu digunakan untuk pengukuran arus yang besarannya ratusan ampere lebih yang mengalir pada jaringan tegangan tinggi. Nah, di samping itu trafo arus berfungsi juga untuk pengukuran daya dan energi, pengukuran jarak jauh dan relay proteksi. Nah, yang terakhir ini ada transformator batu atau auxiliary transformator. Digunakan untuk membantu beroperasi secara keseluruhan gardu induk tersebut. Nah, di sini ada gambar beberapa trafo, ada trafo daya atau power transformator, ada trafo distribusi, ada trafo pelindung, dan yang terakhir itu trafo pengukuran. Nah, yang selanjutnya ini ada saklar pemisah atau PMS atau disconnecting switch. Nah, itu berfungsi untuk mengisolasikan peralatan listrik dari peralatan lain atau instalasi lain yang bertegangan. Nah, di sebelah ini ada gambar saklar pemisah atau disconnecting switch. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, untuk saklar pemutus tenaga atau PMT atau circuit breaker berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan rangkaian pada saat berbeban atau pada kondisi arus beban normal atau pada saat terjadi arus gangguan. Nah, untuk selanjutnya ini ada peralatan saklar pentanahan. Nah, saklar ini untuk menghubungkan kawat konduktor dengan tanah atau bumi yang berfungsi untuk menghilangkan atau mentanahkan tegangan induksi pada konduktor pada saat akan dilakukan perawatan atau pengisolasian suatu sistem. Nah, di sebelah ini ada gambar saklar pentanahan.
Nah, untuk selanjutnya itu ada kompensator. Kompensator ini alat pengubah fasa yang dipakai untuk mengatur jatuh tegangan pada saluran transmisi atau transformator. Nah, SVC itu atau static var kompensator berfungsi sebagai pemelihara kestabilan. Nah, untuk selanjutnya ada peralatan SCADA dan telekomunikasi atau supervisory control ac- and data acquisition. Acquisition. Nah, ya, berfungsi sebagai sarana komunikasi suara dan komunikasi data serta teleproteksi dengan memanfaatkannya. Nah, di bawah ini adalah gambar peralatan SCADA. Untuk selanjutnya yang terakhir itu ada relay proteksi. Nah, alat yang bekerja secara otomatis untuk mengamankan suatu peralatan listrik saat terjadi gangguan, menghindari atau mengurangi terjadinya kerusakan peralatan akibat gangguan. Nah, untuk yang bawah ini adalah relay proteksi overload relay. Ehm, Mungkin cukup sekian presentasi saya pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pengucapan, dalam kata menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.